Mereka ingin berkontribusi bagi lingkungannya, begitu, dan itu adalah ibadah yang dia ingin catatkan. 15 hari tanpa henti datang ke 15.000 TPS. Kalau anak remaja itu sudah sweet 17 sudah punya hak pilih. Maka Better itu sebetulnya saya manai sebagai sebuah simbol atas kesungguhan, begitu, keseriusan, begitu, curahan semua komitmen kita ingin menjadikan pemilu lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya. Jadi komitmen Pak ya? Komitmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Better. Masih bersama saya, Asep Azhar Hidayatullah, di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bogor, Bapak Yana Nurheryana. Tepuk tangan dulu dong. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan, jangan lupa ya, subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya di bawah ini. Lalu juga jangan lupa untuk follow akun medsos kita KPU Kabupaten Bogor, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan supaya kita sama-sama bisa saling belajar dalam kepemiluan. Baik, Pak Yana Nurheryana, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bogor, Pak. Selamat datang teman-teman pemilih dan yang lainnya, saya Yana Nurheryana. Baik. Jadi kalau ngobrol kayak gini kayak kita yang canggung gitu ya, padahal kita biasa ngobrol biasa aja gitu. Oke. Jadi santai aja. Kita sekarang mau berkenalan lebih lanjut dengan Kang Yana atau Pak Yana ini. Kalau saya bilang Kang Yana agak kurang sopan kelihatan. Jadi saya bilang Pak aja ya. Enggak, sebutan apapun bagi saya adalah sebuah penghormatan. Jadi mau disebut Bapak, mau disebut Akang, mau disebut Yana, mau apapun. Siap. Karena bagi saya nama pemberian Tuhan, maka menyebut nama saja sudah sebuah penghormatan. Oke, siap, mantap. Baik, gimana kabarnya Pak sekarang Pak? Alhamdulillah baik, sehat, begitu, hanya klise berat badan aja yang selalu tidak stabil. Tapi masih berusaha Pak ya? Oh iya, berusaha. Ya. Targetnya 2022 harus turun drastis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, lagi sibuk sekarang, lagi sibuk apa nih Pak? Yang pasti memang mendekati masa tahapan, maka kita harus selalu menyiapkan diri, terutama divisi teknis penyelenggaraan. Jadi tahapan awal soal pencalonan adalah bagian dari yang menjadi tanggung jawabnya, maka terus belajar untuk masuk pada tahapan persiapan itu. Betul, karena memang ya teman pemilih di awal tahapan ini Pak Yana pasti akan disibukkan ya divisi teknis terkait dengan verifikasi verifikasi peserta pemilu dan juga penataan dapil. Nah, jadi nonstop kayaknya nih kalau divisi teknis. Kalau udah mulai tahapan paling sibuk deh pokoknya. Iyalah, tapi saya percaya bahwa dukungan semua pihak, kesekretariatan Kabupaten Bogor mampu menjalankan semuanya dengan baik. Siap, laksanakan. Oke, ngomong-ngomong Pak Yana ini lahir di mana Pak? Bogor asli nih Pak? Lahirnya di Bogor, di sebuah kampung. Terus 51 tahun yang lalu. Sekarang berarti sudah 51 tahun yang lalu. Kalau Pak Yana sudah 51 tahun, kalau saya belum tentu 50 Pak. Pasti ada segudang pengalaman di situ Pak ya. Dari asalnya dari Bogor begitu ya. Sebelum terjun ke kepemiluan gimana tuh Pak? Oh, ada banyak tempat yang sudah saya singgahi. Begitu, ada
ada man behind the desk, di belakang meja, di beberapa kegiatan, pernah menjadi konsultan pemberdayaan begitu tingkat nasional. Lalu 2004 dikenalkan menjadi PPK di Kecamatan Lewiliang. Wow, iya. Jadi mulai di 2004 berarti ya, bersentuhan dengan pemilu itu ya. Mulai 2004 begitu dikenalkan dengan pemilu, Iya. menjadi ketua PPK di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Iya, karena memang teman pemilih, pemilu secara demokratis ini sebetulnya dari dulu juga sudah ada pemilu ya, 1955 itu sudah mulai pemilu. Tetapi demokratisasi itu mulainya di tahun 2004 ya. Kebetulan saya juga sama Pak, 2004 itu saya di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, jadi data entry waktu itu. Jadi sama-sama mulai di 2004 ya Pak ya, jadi udah 17 tahun berarti ya? 17 tahun. 17 tahun. Kalau anak remaja itu sudah sweet 17. Sudah punya hak pilih. Baik. Nah selanjutnya setelah jadi PPK, Lalu 2007 saya menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Bogor sampai 2014. 2004. Begitu, karena waktu itu masih ad hoc, maka durasinya tidak sampai 5 tahun di dalam satu periodisasi pemilihan. Tapi semenjak 2007 itu saya sudah di Panwas Kabupaten Bogor. Oh. Dan kembali lagi ke penyelenggara KPU berarti ya Ke di KPU 2000. itu ikut serta menjadi calon pada tahun 2018 tepatnya. Begitu, dan Desember kemudian dilantik di KPU RI oleh Ketua KPU RI bersama rekan-rekan KPU Kabupaten Bogor untuk menjadi komisioner KPU Kabupaten Bogor. Kebetulan divisinya teknis penyelenggaraan. Iya. Nah, jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan ini kan sebetulnya pemilihan ini ada 3 stakeholder utama ya. Pertama penyelenggara, yang kedua pemilih, yang ketiga peserta. Nah, Pak Yana ini di penyelenggara juga ada terbagi 3. Untuk pengawasan, untuk penyelenggara sendiri itu KPU, dan yang terakhir adalah DKPP. Nah, Pak Yana ini udah 2 dari 3 nih. Pengawas sudah, punya pengalaman begitu Pak ya. Di penyelenggara di KPU-nya juga sudah. Keren sekali. Baik, nah apa yang menarik di divisi teknis nih Pak di KPU nih Pak? Yang pertama, orang selalu menyebutnya divisi teknis itu adalah jantungnya pemilu. Jantungnya pemilu. Karena seluruh tahapan gitu, lalu kemudian akan bermuara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menghasilkan konversi suara menjadi nilai. Begitu. Jadi semua tahapan yang dilakukan oleh teman-teman divisi yang lain sangat penting dan membantu demi suksesnya penyelenggaraan rekapitulasi, pemungutan suara, dan kemudian penetapan calon terpilih. Luar biasa memang di divisi teknis itu. Iya. Dan hasil akhirnya itu C1 di tingkat TPS Pak ya? Ya, hasilnya C1 di tingkat TPS, yang kemudian C1 itu secara berjenjang dilaporkan, dilakukan rekapitulasi menjadi DAA, menjadi D, menjadi DA, menjadi DB, menjadi DC, dan menjadi DD. Begitu sampai putusan KPU RI yang menetapkan semua calon anggota legislatif. Iya, di Jakarta. Baik, rekan pemilih, jadi kalau tadi dengar ada C1, D, DAA, DA dan sebagainya, itu adalah formulir-formulir untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Jadi kalau di tingkat TPS seri C. Nah, TPS C ya. Kalau di desa atau kecamatan DAA atau DA begitu ya. Kalau di kabupaten DB, ya. Kalau di provinsi DC. Kalau di tingkat nasional berarti pasti DD ya. Nggak ada kakak ya Pak ya? Iya, DD. semuanya jadi di formulir model D. D, ya baik. Nah begitu mungkin secara singkat ya. Jadi jantungnya pemilu begitu ya. Lalu tantangannya apa sih Pak? Dengan Bogor ini kan yang paling besar se-Indonesia begitu Pak ya. Tantangan dalam penyelenggaraannya gimana sih? Oh ya, memang
menjadi challenge lah buat saya di teknis penyelenggaraan ini. Pertama, kita diajarkan bagaimana kemudian melakukan komunikasi dengan teman-teman di KPPS, dengan teman-teman PPS, dengan teman-teman PPK, gitu. Walaupun PPS hari ini dengan model pemungutan penghitungan suara yang berbeda dengan tahun sebelumnya, relatif fungsinya tidak seperti pada tahun sebelumnya. Jadi yang lebih dominan itu komunikasi terbangun itu dengan teman-teman KPPS di TPS, lalu teman-teman PPK di kecamatan dalam proses rekapitulasi. Tantangan tersendiri adalah jumlah TPS di Kabupaten Bogor pada pemilu 2019 adalah 15.000, otomatis penyelenggara badan ad hoc-nya di atas 100.000 lebih. Bagaimana kemudian jumlah penyelenggara ad hoc di KPU Kabupaten Bogor ini dapat terkelola dengan baik, lalu mereka dapat mengikuti semua kegiatan, semua ketentuan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang sudah ditetapkan, baik undang-undang maupun regulatif praktis lainnya, yaitu PKPU dan bahkan sampai surat edaran. Nah, memastikan mereka harus sesuai dengan ketentuan itu menjadi tantangan, begitu. Karena tentunya akan berbeda, kita akan berhadapan dengan hanya 50 KPPS atau 100 orang KPPS dengan 105.000 KPPS menjadi badan ad hoc. Itu tantangan tersendiri, begitu. Sehingga ketika itu dapat terselesaikan, sudah semua rasa capek yang dilalui itu sangat terbayarkan. Memang capek sih Pak, betul. Jadi jadi penyelenggara itu. Tapi ngangenin Pak. Ya, gitu ya. Bisa betul. Jadi kita tahu bahwa itu sebuah pilihan, maka resiko apapun harus dijalani. Iya, betul. Ya kan kemarin saja banyak KPPS kita yang meninggal sakit begitu Pak ya. Tentu saja itu karena beban kerja yang sangat tinggi. Tapi mereka tuh nggak kapok-kapok. Mungkin ada ada daya tarik tersendiri ya KPU ini. Apa pemilu ini Pak? Ya mungkin selain menjadi daya tarik, kedua yang pastinya mereka ingin lingkungan terdekatnya begitu dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kesediaan yang mereka miliki. Karena pastinya setiap orang ingin bermanfaat buat lingkungannya. Maka ketika ada tawaran menjadi penyelenggara pemilu pada semua jenjang begitu, TPS, PPS, begitu terus di kecamatan, selama mereka masih bisa dipercaya dan memenuhi syarat, mereka ingin ikut berkontribusi. Kontribusi begitu, ya, itu ikut intinya. memberikan kontribusi terbaiknya, sugan-sugan, kata Sundanya begitu, syukur-syukur apa yang mereka lakukan, misalnya begitu, membawa kondusivitas di lingkungannya dan juga hasil yang diharapkan. Jadi memang yang terpenting artinya kontribusi begitu. Kontribusi. Mereka ingin berkontribusi bagi lingkungannya begitu, dan itu adalah ibadah yang dia ingin catatkan. Mantap sekali. Nah, begitu rekan-rekan pemilih ya, teman-teman pemilih. Apa yang disampaikan barusan memang seperti kalau cuma digambarkan memang tidak akan tergambarkan dengan 100.000 lebih orang yang bekerja dalam satu waktu begitu ya di Kabupaten Bogor ini. Bagaimana kita memanagenya begitu Pak ya? Ya, bahkan waktu menyampaikan materi pungut hitung itu KPU Kabupaten Bogor begitu dalam hal ini di bawah koordinasi divisi teknis meminta semua komisioner bersama kesekretariatannya 15 hari tanpa henti datang ke 15.000 TPS. Sehari ada yang 1, 2, umumnya adalah 2 kali di dalam sehari. Paginya di satu TPS, siangnya di TPS yang lain. Semuanya didatangi, 15.000 itu berhadapan langsung dengan KPU Kabupaten Bogor hanya untuk menjaminkan bahwa ada kepastian mereka memiliki komitmen untuk menjadi penyelenggara pemilu, tidak saja tercatat sebagai KPPS, tapi tercatat juga memberikan kontribusi buat lingkungannya. Iya, itu
itu jadi komitmen KPU Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas begitu Pak ya, kualitas penyelenggaraan. Nah kebetulan nih rekan-rekan di tahun 2020 kemarin kita udah mencanangkan Project Better gitu, bersama-sama dengan semuanya di KPU Kabupaten Bogor. Tentu saja itu untuk mewujudkan pemilihan yang lebih baik begitu ke depan Pak ya. Ada Bogor Electoral Maps, ada Bogor Electoral Games begitu ya bagi kaula muda atau rekan-rekan milenials. Ada juga Bogor Information System yang kita ada banyak aplikasi di sana, baik itu aplikasi untuk tahapan maupun non tahapan. Dan yang terakhir adalah Bogor Electoral Research. Kita lagi bikin beberapa buku yang kemarin sudah ada jadi satu buku. Nah, harapan Bapak atau masukan terkait dengan Project Better ini kita kayak gimana Pak? Pertama bahwa dengan teknologi hari ini yang menjadikan sebuah keniscayaan, tentunya momentum itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Optimalisasi atas potensi menjadi sebuah kewajiban di dalam membantu menyusun dan merumuskan tahapan serta kebijakan taktis dan praktis bagi proses penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian tahapan sengketa, masa kampanye, sosialisasi dan lain-lainnya, termasuk juga antisipasi atas kendala dalam seluruh tahapan dalam pemilu. Maka Better menjadi simbol keseluruhan begitu atas semua tahapan itu, seakan-akan bahwa semua tahapan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor harus ada benang merah menjadi lebih baik dibandingkan proses tahapan sebelumnya pada pemilu yang telah dilalui. Maka Better itu sebetulnya saya maknai sebagai sebuah simbol atas kesungguhan begitu, keseriusan begitu, curahan semua komitmen kita ingin menjadikan pemilu lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya. Jadi komitmen Pak ya? Komitmen. Baik. Nah mungkin ada pesan-pesan buat pemilih Pak supaya mereka semangat untuk datang ke TPS begitu ya, terlibat dalam demokratisasi kita ini. Silakan Pak. Oke. Yang pasti harus diketahui bahwa pemilu adalah bagian dari pengambilan kekuasaan dengan konstitusional. Maka teman-teman pemilih di Kabupaten Bogor nanti pada pemilu 2024, apabila Anda sudah terdaftar sebagai pemilih, salah bila kesempatan yang diberikan begitu tidak Anda manfaatkan, karena sejatinya kebijakan publik tidak lepas dari hasil pilihan Anda. Begitu. Jadi rugi Pak ya kalau tidak digunakan hak pilihnya Pak. Rugi, dan tentu saja menggunakannya dengan benar. Pelajari kalau untuk pemilihan kepala daerah siapa calon kepala daerahnya, bila untuk pemilu legislatif mana yang harus Anda percayai untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, khususnya umumnya buat lingkungan di sekitar kita. Baik. Nah begitu pemilih, jadi itu penting sekali. Rekan-rekan terlibat dalam kepemiluan, boleh jadi penyelenggara, boleh juga jadi pemilih, boleh juga jadi peserta. Yang penting keterlibatan kita ini adalah kontribusi untuk negara. Mungkin begitu Pak ya? Itu yang penting, itu yang penting. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita sudah sejalan dengan implementasi atas konsep bahwa kita hidup rahmatan lil alamin. Mantap sekali. Saya kira sudah cocok di situ. Kita tutup rekan-rekan semuanya. Saya kira nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi mungkin Pak. Untuk kali ini kita tutup sampai di sini saja. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Better. Iya. Mantap.